materi pertemuan sekarang itu kita masih berbicara soal hukum-hukum yang terdapat di dalam video. Nah, sebelumnya kan kita di online ya untuk bulan puasa ya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita ketemu apa? Bukan kayak kalau hukum sebelumnya kita belajar apa? Ada 3 hukum loh ya. Ini kita hukum yang kedua. Pertemuan sebelumnya kita belajar hukum lotka. Hukum lotka. Iya, hukum lotka. Tapi belum dibahas itu. Kan jelas Zoom. Cuma yang sebelumnya. Nah, aku udah ada catatannya. Oh iya, catatan rekamannya. Atau cuma nge-share doang sih Bapak ya? Iya, ada soalnya. Oh iya, nggak ada Zoom ya kemarin? Cuma disuruh ngerjain doang. Enggak, aku bilang gini, baca-baca aja dulu, aku bilang gitu. Nah, si Bapak tuh Pertama kita belajar apa? Pertemuan sebelumnya. Bapak, pertemuan sebelumnya itu bapaknya sakit, jadi nggak ada. Oke, di hukum yang pertama itu di pertemuan sebelumnya kita seharusnya sih Bapak pengen membagi soal hukum Nah, hukum lotka itu sebenarnya ada fungsi yang berguna untuk kita, terutama bagi pustakawan, untuk menganalisa mana penulis artikel yang produktif. Oke, saya ulangi. Hukum lotka itu berguna untuk menganalisa, memeriksa mana sih penulis yang mempublikasi artikel dengan produktif. Karena kita tahu bahwa tidak semua penulis itu memiliki banyak sekali karya tulis. Tapi akan tetapi semua penulis pasti memiliki karya tulis minimal satu. Nah, hukum lotka ini berbicara bahwa semakin banyak karya tulis yang dihasilkan penulis, itu sangat dikit penulisnya. Tapi ketika dibalik, penulis yang memiliki karya tulis yang sedikit itu banyak banget. Nah, hukum lotka lah yang akan kita pelajari untuk mencari mana sih penulis yang produktif. Gimana caranya dan gimana tempatnya itu di jurnal. Masih ingat perbedaan jurnal dan artikel? So, ada yang jawab perbedaan jurnal dan artikel? Jangan jawab, tengah. Jawab. Perbedaan jurnal dan artikel. So, tengah. Kita masih bergerak dan berpokok. Perbedaan jurnal dan artikel
saya tuh sering mendengar tuh buat tugas jurnal, kayak izin website jurnal. Sebenarnya jurnal itu tempatnya, wadah si artikel, artikel isinya. Gitu. Nah, selama ini saya itu sudah membuat menyelesaikan tugas terkait dengan artikel. Itu. Nah, biometrik itu sebenarnya kita bisa memeriksa dan mengetahui mana sih jurnal yang itu bisa dibilang berkualitas dan mana jurnal yang itu cuma sekedar ya bisnis. Beda dari mana? Ya tadi penulis dan artikel. Gitu. Sebenarnya mah boleh aja, tapi kan ada yang namanya main cantik. Ada yang namanya main cantik. Jurnal yang bereputasi tinggi, yang berkualitas itu tidak mudah untuk akses. Katakanlah itu diterima, maksudnya bukan diterima ya, diperiksa pun dalam status review itu kemungkinan diterimanya pun masih belum, bisa aja digede pun langsung ditolak. Dan bahkan nggak sedikit ketika kita mensubmit artikel di jurnal yang berkualitas itu baru aja satu langsung ditolak karena punya standar dan ketetapan yang tertentu. Nah, sedangkan yang sering kali kita temukan di Google, di beberapa kampus yang mereka itu menyediakan jurnal-jurnal yang pasti akan publish, akan accepted tanpa ada revisi. Ya mungkin bisa aja teman-teman membuat artikel baru upload langsung accepted, bisa aja, tapi mungkin change-nya itu sangat kecil banget. Gitu. Dan bahkan ketika ada jurnal yang dengan seenaknya mengakses artikel yang disubmit, maka dicurigai itu jurnal fake dan gitu. Nah, di biometrik itu kita akan belajar, kita akan mengecek, akan mengetahui mana sih jurnal yang itu secara produktivitasnya tinggi dan mana produktivitasnya itu kecil. Begitu. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar website yang memeriksa jurnal-jurnal yang berprestasi kayak Simago, Sinta, ya kan? Nah, Sinta itu kan termasuk indeks atau apa ya? Kalau bapak bilangnya kayak daftar-daftar jurnal yang itu terindeks atau diakui oleh Sinta. Tapi nggak semua jurnal itu teridentifikasi. Jurnal itu banyak di kalian temukan, banyak banget jurnalnya, bahkan di tugas-tugas kalian upload itu jurnal, tapi nggak semua jurnal itu terindeks atau diakui oleh Sinta. Makanya ketika teman-teman sudah berhasil mempublish artikel yang terdeteksi Sinta, itu nilai sangat besar. Bukan nama saya pasal. Benar, teman-teman kalau misalkan upload dan submit kayak accepted di Sinta, jurnal-jurnal Sinta, itu jadi kebanggaan buat saya sendiri. Nah, hukum lotka kita akan sedikit membahas soal hukum lotka. Nah, hukum lotka itu hanya berfokus pada si penulisnya aja. Itu hukum lotka itu. Nah, nanti teman-teman di LMS itu udah upload ya. Jadi materinya teman-teman bisa pelajari. Itu kan ada rumus hitungan. Nanti bisa kalau ini bisa aja. Rumus itu akan melihat mana penulis yang produktif dan mana penulis yang cuma sekedar numpang nama. Nah, kan suka banyak tuh ya, mungkin teman-teman nggak akan familiar ya soal istilah numpang nama gitu loh, karena mungkin di beberapa akademisi seringkali ya
kita akan berhadapan orang-orang yang menumpang nama, yang gawe sih ya, saya tahu menumpang nama ada ya kayak gitu. Nah, itu hukum lokat. Hukum lokat yang perlu kalian ingat cuma berfokus pada si penulisnya aja. Itu hukum lokat. Kalau hukum Bradford itu lain hal, cuma di jurnalnya. Hukum Bradford itu akan mengetahui mana jurnal yang pantas atau kita buang, pantas kita pertahankan. Buat apa sih pergunaannya dibuang-buang, dipertahankan? Kelak nanti ketika kalian sudah bekerja di ruang itu perpustakaan dan kalian diamanati suatu tanggung jawab untuk mencari langganan jurnal-jurnal yang akan dibutuhkan universitas. Itu nanti juga tugas kalian. Jadi nggak cuma sekedar katalogisasi, nggak cuma sekedar rentetan buku, rapikan buku, masang stiker, enggak, perpustakaan banyak sekali. Belum Edric, ketika kalian sudah zaman itu, nanti kalian akan menganalisa mana sih jurnal-jurnal yang boleh di kita langganan ke universitas, mana yang harus kita berhentikan. Gitu. Di beberapa universitas perguruan tinggi negeri, contoh kayak UPI, UNPAD, UI, mereka itu berlangganan jurnal-jurnal internasional kayak Scopus, SEG, SAGE, Science Direct, dan segala macam. Nah itu tuh langganan dan itu biaya, bahkan sampai berapa miliar langganan uang. Nah, pustakawan di situ akan terlibat pustakawan itu, di mana akan menganalisis dan memeriksa apakah ini benar penting nggak untuk kedepannya, karena secara anggaran ternyata harus kita potong. Udah kita akan analisis dari beberapa jurnal yang sebelumnya kita langganan, kita akan cut mana yang lebih penting, mana yang harus kita buang. Nah, itu tugas kalian pustakawan. Gimana jawabannya? Bagaimana caranya? Di buku Bradford. Itu. Nah, jadi Bradford itu merupakan nama penulisnya, yaitu Samuel Bradford. Dia itu merupakan seorang pustakawan dan ahli matematika di Science Museum di London. Nah, dia itu menulis jurnal-jurnal di subjek geofisika. Nah, beliau inilah yang menemukan hukum Bradford Law. Iya itu. Karena ya dia pun menjadi terus bagaimana mendeteksi dan memilih jurnal-jurnal yang biasa aja dan jurnal yang B. Itulah Bradford. Nah, Bradford ini memiliki konsep 3 zona. Yang pertama ada zona inti atau kita sebut sebagai zona yang pertama. Zona inti ini merupakan jurnal-jurnal yang secara isi sangat konsisten, sangat fokus subjeknya. Kalian pernah dengar nggak sih jurnal yang mereka itu menerima artikel yang dari fisika, artikel dari kimia, artikel dari kedokteran? Nah itulah contoh jurnal yang tidak konsisten untuk subjek. Kita sebut sebagai jurnal lintas disiplin. Dia tuh menerima berbagai macam ilmu pengetahuan dari kedokteran, fisika segala macam. Tapi itu menjadi nilai kurang bahwa jurnal tersebut ternyata tidak konsisten, tidak fokus. Kemana fokusnya gitu? Nah, sedangkan kalau zona yang pertama itu merupakan zona yang fokus banget jurnalnya. Perpustakaan, fisika, bahkan ada juga yang perpustakaan lebih mengerucut lagi, perpustakaan apa di segala macam. Banyak jurnal-jurnal. Itu zona yang pertama, yang paling penting. Zona yang berkualitas. Sedangkan zona yang kedua merupakan zona menengah yang dimana yang tadi kalau bilang jurnal yang lintas disiplin. Jurnal lintas disiplin ini memang ada kelebihan di mana para akademi yang menulis jurnal itu mereka akan dimudahkan
jika teman-teman mencoba disubmit di jurnal-jurnal yang lintas disiplin. Tapi kalau ingat bahwa tidak semua universitas itu mengakui hasil artikel kalian yang upload di jurnal lintas disiplin. Jadi percuma. Itu jadi mending cari jurnal yang fokus. Perpustakaan yang fokus. Cari jurnal perpustakaan. Jangan yang lain-lain. Itu zona kedua. Zona yang terakhir itu zona 3 atau zona 3. Zonanya zona yang asal-asalan secara subjek, cuma sekedar menerima, udah beres. Tidak ada aturan yang ketat atau pemeriksaan yang begitu nggak ada. Ada zona yang itu cuma sekedar ya minta upload dong di sini supaya memenuhi kriteria syarat-syarat. Ada yang itu zona cuma sekedar ada. Oke, nah itulah tugas zona berikut. Yang ini nanti akan ada ya hitungan sedikit sih, tapi nggak akan dibet. Zona ini yang menjadi titik awal teman-teman akan memeriksa jurnal-jurnal yang pantas kita pertahankan. Nah, inilah si rumus yang dikemukakan oleh Bradford. Artinya apa? 1 banding n banding n kuadrat. Jadi sebenarnya ini tuh hanya sebatas apa? Hanya sebatas penulisan kalkulasi aja. Jadi bukan rumus hitungan yang sebenarnya. Rumusnya tuh sangat sederhana, cuma kali-kalian doang, kali sama pembagi doang. Nanti di jadi ini tuh hanya sebatas penulisan aja bahwasanya 1 itu merupakan tanda zona yang pertama. Terus kalau zona 2 apa ya berdua, zona ketiga apa ya bertiga, gitu. Nah, kalau n itu merupakan angka pengganda Bradford. Angka pengganda dari mana Pak dapatnya? Gimana rumusnya? Tadi zona yang pertama sama zona yang kedua, teman-teman harus ketahui dulu berapa banyak jurnal yang ingin teman-teman analisis. Itu misalkan ya, teman-teman tuh sudah menemukan 4 jurnal yang secara subjek konsisten, fokus, itu kan zona 1. Terus teman-teman cari lagi deh jurnal ini yang zona kedua, yang dimana lintas disiplin, subjek yang nggak fokus, kemana mudi, gitu loh. Itu zona yang kedua. Oke, setelah ditemukan berapa banyak jumlah zona yang kedua dan zona yang ke-1, dibagilah zona 2 dibagi zona 1. Nah, itulah hasil dari angka pengganda ini. Ada multipliernya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman ingin memperhatikan buku Bradford, jadi teman-teman harus mencari jurnal-jurnal terlebih dulu. Teman-teman katakanlah target ingin mencari jurnal yang total artikel itu 50 artikel. Oke lah, ditemukan ternyata ada 4 jurnal yang ternyata jurnal itu sangat fokus dalam subjeknya. Perpustakaan digital, kategorisasi, informasi di literasi informasi dan segala macam. Mereka ada 4 nih. Totalnya pun sama 50 artikel. Oke, ini didapatkan di zona 1. Sudah didapatkan zona 1, next kita cari data untuk zona yang kedua. Zona bebas mana ini zonanya yang tadi disiplin. Tapi dengan catatan harus artikelnya 50 juga. Itu sama, nggak lebih. Itu Bradford. Nah, katakanlah ternyata di zona kedua itu ada 16 jurnal. Yang zona ke-1 ada 4, ya kan? Zona yang kedua ada 16. 16 dibagi 4 berapa? 4. Oke, sudah ditemukan angka Bradford multipliernya atau angka penggandanya, berarti n-nya sama dengan 4. Nah, ternyata ada perintah kita harus mencari zona yang ketiga.
zona ketiga caranya gimana? Udah 4 tersebut tadi angka pengganda dikalikan zona yang kedua. Paham? Nanti lah ya. Nah, jadi begitu terkait isi penulisan rumus hukum Bedford, yaitu 1/n. Tadi n itu digambarkan dari mana n-nya? Zona kedua dibagi dengan zona ke-1. Bagaimana cara menemukan zona kedua dan zona ke-1? Teman-teman cari eksplorasi sendiri. Dengan catatan yang tadi, kalau zona pertama mah dengan fokus subjeknya, zona kedua yang disiplin. Nah, inilah berbalik contoh dari si Bedford, perhitungan Bedford. Nah, di sini Bapak sudah membuat contoh kasus yang dimana Bapak itu sudah menemukan 300 literatur di berbagai jurnal. Gitu. Oke lah, karena Bapak itu ingin mencoba mencari zona 1 dan zona 2 dan zona 3, maka dari 300 artikel tersebut kita pecah lagi menjadi bagian. Zona yang pertama terus artikel itu ternyata ada 5 jurnal. Coba mengambil contohnya. Terus zona kedua menentukan lagi ternyata ada 25 jurnal. Nah, secara rumus tadi angka penggadanya itu nanti dikalikan dengan jumlah yang pertama. Nah, angka 25 ini ketika kita mencoba kalkulasikan dengan rumus, itu cukup kita ambil 5 ini, gitu kan? Perkalian ini itu mendapatkan dari pembagian ini dan ini. Tadi ya maaf. Jadi kan Bapak sebelumnya bilang bahwa angka 25 jurnal dari 5 jurnal ini merupakan hasil eksplorasi Bapak. Bapak sudah menentukan nih zona yang pertama itu 5 jurnal, zona yang kedua itu 5 jurnal. Nah, Bapak pengen tahu angka CR-nya, penggandanya untuk prediksi berapa banyak jurnal yang ketiga. Ulangi ya. Untuk mendapatkan yang ini itu berguna untuk memprediksi berapa banyak jurnal di zona yang ketiga. Ingat prediksi. Ini sama ini, kalian eksplorasi menjadi eksplor, cari di internet berapa banyak jurnal. Nah, udah dicari, dapatkan datanya. Setelah didapatkan, barulah dibagi. Yang zona 2 dibagi zona 1, 25 bagi 5 berapa? 5. Berarti angka penggandanya N itu berarti 5. Ini N. Nah, N. N yang ini mah teman-teman nggak usah fokus ke sini karena ini tuh cuma sekedar tulisan zona 1, zona 2, zona 3. Di satu titik. Nah, kan teman-teman bingung nih kan menentukan dari mana karena yang itu tadi hasil eksplorasi teman-teman zona 2 sama zona 1. Nah, terus zona ketiga ini bisa diprediksi dengan rumus yang tadi. Yang tadi hasil eksplorasi ini nanti dibagi zona 2 dibagi zona 1, hasilnya itu merupakan jadi N penggandanya. Gitu. Oke lah, ternyata ada perintah bahwa coba dong prediksi zona ketiga ada berapa banyak jurnal. Misalkan kalau kita berapa banyak jurnal untuk zona ketiga, ternyata prediksinya itu sebanyak 125 jurnal yang dimana hasil N-nya tadi dikalikan
kan? Ini kok bisa kuadrat sih Pak? Kan tadi kan? Nih. Nah, tuh. N kuadrat merupakan jumlah zona di zona yang ketiga. Jadi kalau zona yang ketiga itu pasti kuadrat. Oh, pelan-pelan biar sapi. Nah, Bapak, yuk. mau nanya, berarti Ya. nyari jurnalnya tuh kelipatan? Kelipatan apanya? Kayak tadi jurnal zona 1 5, zona kedua 25 bagi 5 kan habis. Maksudnya enggak berkoma-koma gitu. Kayak tadi juga bukan itu Oh. 16 4. Ya itu mah bebas gimana temuan kalian. Oh. Jadi kan ini mah kan contoh, jadi supaya memudahkan si kalkulasinya. Tapi kan gua pakai lapangan tuh kadang lebih bisa jadi zona 1 itu cuma hiji, ada tuh gitu. Zona 1 itu cuma satu kenapa? Nah, karena tapi di zona kedua ada 15, mana ada? Baru bagian ini 15 kali hiji selesai. Berarti zona 2 harus lebih banyak atau bebas? Bebas gimana temuannya aja. Gitu. Cuma kan secara di lapangan tuh zona kedua kenapa banyak Pak? Karena lintas disiplin. Jurnal-jurnal yang lintas disiplin itu jurnal-jurnal yang bisa menerima berbagai ilmu pengetahuan. Jadi itu tuh banyak banget. Sedangkan yang aku subjeknya kecil. Nah, itu secara kondisi di lapangan. Nah, zona ketiga mungkin teman-teman masih bingung. Ini terkait di rumus yang N kuadrat ini zona ketiga tuh menggunakan itu. Gitu. Oke, masih paham? Masih bingung? Bapak, Yo. kalau aja batas kita cari jurnal tuh gimana? Cari jurnalnya di mana ya? Ya memang ini mah apa ya bakal sulit karena ini data yang besar, jadi agak sulit kalau diterangkan dalam beberapa jumlah sulit karena perlu database yang sendiri si data jurnal itu. Nah, biasanya kan memang dikerjakan dalam tim atau menggunakan sistem software yang sudah dirancang gitu. Nah, software itu nanti akan mendeteksi mana jurnal yang secara subjektif itu fokus. Ada mana software yang bisa mendeteksi jurnal ini mah cuma sekedar ya atau fokus apapun ada itu. Nah, yang tadi pertanyaannya jawabannya cara nyarinya di mana Pak? Satu banyak, satu iya. Dan memang ini kan nggak bisa dicari secara manual dan susah dicari itu sendiri pasti dan butuh waktu yang lama untuk bisa mengklaim mensepakati bahwa jurnal tersebut zona 1 atau zona 2 atau zona 3 itu mah gimana kesepakatan sih itu. Namun secara ciri-cirinya zona 1, 2, 3 itu ya tadi baru bilang fokus subjeknya begitu. Oke, kita lanjut. Nah ini mah terkait gambaran kerja ketika nanti hasil analisis breakdown itu direpresentasikan, maka secara visualisasi itu biasanya seperti ini. Kalau direpresentasikan analisanya, ternyata analisa yang telah ditentukan oleh Bapak pengen coba visualisasikan untuk di diagram. Dan ternyata kita bisa lihat tuh zona 1 itu hanya sebesar 53,2% artinya si perpustakaan itu universitas cukup 5 jurnal aja deh yang perlu dipertahankan secara kebenaran karena zona 1 itu. Tapi zona kedua ini
16,1% masih dalam rapat, masih dalam pembahasan apakah ada yang kurang, apakah ada yang kurang. Itu ini konsep report ini sebenarnya cuma dalam apa ya, dalam ruang lingkup ketika teman-teman di posisi mana jurnal yang harus langganan, mana jurnal yang harus diberhentikan dari langganannya. Itu. Jadi misalkan nanti universitas itu minta pelajaran sebagai pustakawan, ternyata duit universitas itu lagi nipis, nggak sanggup nih untuk membayar jurnal original yang telah kita langganan. Kita coba nih pilih dan pilih mana jurnal yang perlu kita pertahankan, mana jurnal yang perlu kita buang. Jadi konsepnya berarti memang memilah dan memilih aja ketika teman-teman di posisi nanti akan mencari menganalisa jurnal-jurnal yang perlu kita berhentikan dan dipertahankan. Di pustakawan, oke, sebetulnya nama secara tanggung jawab yang nggak begitu ringan, oke, dan berat. Apalagi kalau udah di ruang universitas yang udah besar, gitu. Nah, tadi kebijakan langganan atau subscribe. Jadi hukum report ini Bapak udah bilang, hukum report itu merupakan senjata utama pustakawan kalian semua dalam hal pengadaan. Ketika anggaran perpustakaan itu dipotong atau ada efisiensi, maka menggunakan hukum ini menjadi jalan utama. Emang agak pusing sih sebenarnya hukum ini. Nah, inilah. Kan ditunda di minggu sebelumnya di kalau teman-teman cek, katanya kan ada tugas latihan mandiri tuh. Udah dikerjain belum? Oh, mau kerja di mana? Kan harusnya tuh waktu bulan puasa kita ketemu di kelas, tapi dikarenakan pada Arwi kalian nah, Arwi udah online. Tadinya tugas itu dikerjakan hari juga. Ya, tapi oke lah ya, apa? Jadi tugas yang hukum pertama untuk waktu karena cuma ini juga tuh teman-teman kerjakan ditulis kayak di kertas. Yang waktu itu kan ada latihan itu begini. Kerjakan yang setelah dikerjakan lanjut yang ini latihan ini hukum report. Ditulis ya di kertas. Oke, nah tadi ya hukum yang ketiga ada juga latihannya. Nah nanti hasil hitungannya hukum 1, hukum 2 ini dikumpulkan di hukum yang ketiga. Apa? Yang makanya kerjanya hukumnya. Oh iya masih nyampe pada di hukum. Oka, report, sih. Jadi itu ya, tolong kerjakan yang hukum warga di kertas soal, terus kerjakan juga yang ini satu per saja ya, dan sedikit. Nanti di hukum zip di minggu depan lagi ya, dibuka kertasnya bawa kerjakan satu jadi bukan. Mau sih maksudnya ngerjain 2 ini dikumpulin minggu depan. Terus yang hukum minggu depan masih ada lagi, tapi belum sama bapak belum dikirimin.
Iya PPT-nya. Kerjain di rumah aja. Kerjain di rumah. Kerjain di rumah. Tulis lagi. Nah, nanti hukumnya satu lagi. Satu kertas aja udah satu kertas. Tapi tulis lagi wajib hukum. Maka oke, masih lihat? Iya. Oke. Nah. Ada yang sudah baca-baca? Cok, sambil memahami, coba kalian baca notasi sama keterangan ini. Kalian ya? Oke, coba. Berapa jadi? Yo. Pertanyaannya Cuman fokus di C sama X-nya aja. Karena kalau M itu sebenarnya kan ada variasi. Kan itu Arab. Jadi nggak selalu blokan itu pangkat 2. Yang menyangkut X pangkat N. Nah, cuma secara standar umumnya maka pangkat 2 belajar. Tapi di pangkat 5 bisa lebih dari 2. Tapi teman-teman cukup jadi 2 aja. Itu cukup di C sama X-nya aja. Iyalah nah, inilah contoh perhitungan gaji buat bahwasanya ketika Bapak mencoba memeriksa ilmu pengetahuan alam ya, itu pengetahuan alam yang ada 100 penulis yang menulis satu artikel yang artinya apa bahwa dalam pengetahuan tersebut terdapat 100 penulis. Udah ini saja yang dimana 100 penulis itu ada yang punya satu artikel, ada yang punya 2 artikel, ada yang punya 3 artikel, dan ada yang punya 4 artikel. Jadi 100 penulis itu punya
punya berbagai macam artikel. Kalau sederhananya gini ya, misalkan kan di dosen IPN itu kan ada berapa? 8 itu pasti punya satu artikel. Nah, yang punya 2 artikel ada 2 orang, yang punya 3 artikel ada 3 orang, ada dosen. Yang punya 4 artikel ada 4 orang. Jadi dari 8 orang itu punya beraneka ragam artikel. Pusing ya? Agak tricky tapi inilah. Jadi pelan-pelan aja. Jadi 100 penulis itu sudah dipastikan. Jadi satu artikel sudah pasti 100 penulis itu punya satu artikel pasti itu. Tapi penulis dari 100 penulis ini yang punya 2 artikel itu mungkin dikit. Yang punya 3 artikel dari 100 penulis ini makin dikit. Yang punya 4 artikel dari 100 penulis makin dikit lagi. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengaplikasikan rumus ini? Jangan sih tahu dia. Saya mau bilang teman-teman hanya fokus di C sama X. C itu merupakan jumlah penulis yang menerbitkan 41 artikel. Kita fokus di kolom yang jumlah artikel. Rumusnya adalah 1 artikel dibagi dengan X. X itu berapa jumlah artikel yang ditulis? Ini jumlah kolomnya. C per X kuadrat. Teman-teman bingung, jadi kan kalau udah kasih X, X 1 per X kuadrat, X tinggal masuk ke dia. Kalau X sama itu maka rumusnya jadi teman-teman tinggal masukin aja. Ini rumus waktu 1 per X kuadrat. X nanti mana? Jadi dia pakai X. Masukkan. Udah selesai rumus saya lagi. Nah, untuk mendapatkan si Y ini, nah kan ada Y itu juga kita Y ya. Nah, Y itu, nah ini Y. Oh bisa sih 100 penulis karena kan ini dari yang Bapak pengen tahu 100 penulis dibagi 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? Bagi 1 100 berarti. Jadi yang menulis yang memiliki 1 artikel itu ya 100 penulis. Kalau pengen tahu yang punya 2 artikel berapa penulis sih? Yang udah dikali 2 kan teks ini masukin 2 artikel. Pengen tahu 2 artikel siapa aja sih? Berapa banyak? Udah di 100 tadi, total tadi dibagi 2 kuadrat. Oh, kuadrat sebarang 100 bagi 4. Jadi pertanyaannya adalah, Bapak tuh pengen tahu berapa banyak sih jumlah artikel, jumlah penulis yang punya 2 artikel berapa penulis, yang punya 3 artikel berapa penulis, yang punya 4 artikel berapa penulis. Nah, pakai apa dong rumusnya yang ini? Pak mendapatkan dari 100 penulis kayak gimana Pak? Ya cuma saya tuh berapa temuan di lapangan berapa penulis? Misalkan dalam jurnal apa ya? Di sana misalnya ya, jurnal di sana itu ternyata ada 50 penulis. Nah, 50 penulis itu pasti kan bisa 1 artikel. Kalau pengen
tahu 50 penulis itu yang punya 2 artikel ada berapa banyak sih penulisnya yang udah terlibat? Kayak kita dibagi dulu kali kan. Tinggal kalian baca ini yang masuk-masukin. Nanti dia. Nanti bisa lah ya pelajarinya. Ini. Bisa ditambah ya. Lalu panjang. Iya, cuma ini doang. Yang tadi kata Bapak bilang nih kan, nah, berapa sih perkiraan jumlah penulis yang di luar itu? Nah, kayak gini kan tadi si ini tuh, Bapak pengen tahu berapa banyak tuh penulis yang jumlah luar itu ada musik lagi. Oh. Ah, kemudian kerja sekarang ya? Enggak. Jadi begitu tugas mandiri di 3 bulan ini di mau minggu depan jangan sampai ketinggalan pasti. Oke, sudah mengerti soal hukum logika yang kedua. Hukum logika intinya tadi yaitu mencari jumlah penulis. Hukum rekor terkait jumlah Oke, karena sudah hujan, mari kita sudahi saja. Kali ini, Bapak mau dulunya. Dwi. Ada tugas. Diketik. Oke. Sebenarnya template-nya ada di bapak yang kemarin bapak kirim. Tapi belum dikirim. Pasti bapak mah suka lupa. Nanti ya aku telepon dulu. Kalau pakai SWOT mah gampang kan? Mending SWOT sih. Pakai apa? SWOT. Dibuat tabel.